Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-32, Malam Jahanam. Dengan posisi mulut terbekap dan tubuh terseret, Nyai Sulasih tak bisa melihat siapa penyerangnya. Namun yang jelas, makhluk itu berbau anyir dan busuk memualkan. Aromanya seperti mayat yang dibangkitkan kembali dari kuburnya. Nyai Sulasih meronta-ronta dan mencoba memukuli lengan makhluk itu berkali-kali agar cengkramannya terlepas. Namun, pukulan Nyai Sulasih serasa menghantam sebatang pipa besi, keras dan dingin. Makhluk itu sama sekali tak merasakan pukulan itu. Justru, Nyai Sulasihlah yang semakin mengerang kesakitan. Jarak antara kamar Demang Bajra dan dapur terasa amat panjang bagi Nyai Sulasih. Ia mencoba menjejakkan kakinya pada tembok rumah agar bisa menyerang makhluk itu. Namun, semua usahanya hanyalah sia-sia belaka. Sesampainya di dapur, mendadak makhluk itu berhenti. Lalu, sekonyong-konyong, ia melemparkan tubuh Nyai Sulasih ke arah dinding. Tubuh perempuan itu melayang ringan bagai sehelai bulu dan menghantam lemari dapur yang terbuat dari kayu jati, disertai dengan suara nyaring tulang yang berderak patah. Perempuan itu menjerit kesakitan. Kaki kirinya patah. Ceritanya melengking keras. Segera saja, air matanya mengalir deras membanjiri wajahnya. Namun, jeritan itu langsung lenyap menjadi erangan dan rintihan lirih. Tatkala ia bisa melihat makhluk di hadapannya. Nyai Sulasih berusaha menyeret tubuhnya ke sudut dapur. Ia meringkuk ketakutan. Jangan bunuh aku. Kumohon, isaknya. Ia berusaha menekuk kaki kirinya yang terkulai, namun tak berhasil. Air matanya justru semakin deras. Perasaan kesakitan dan ketakutan begitu mencengkramnya. Makhluk itu mulai merangkak pelan menghampiri Nyai Sulasih yang kini meringkuk, menyembunyikan wajah di balik lengannya, sembari terus memohon. Jangan bunuh aku, jangan. Rintihnya putus asa. Makhluk itu mengitarinya dan memandanginya dengan posisi kepalanya yang terbalik. Tubuh Nyai Sulasih yang bersandar pada dinding dapur pun gemetar begitu hebat. Ia sudah pasrah saat makhluk itu mulai mengendus dan menjilati wajahnya. Peluh dan air matanya sudah menganak sungai.
Namun mendadak, makhluk itu menghentikan gerakannya. Ia terdiam, seperti mendengarkan sesuatu. Lalu, secepat kilat, ia menjambak rambut Nyai Sulastih dan menyeretnya kembali ke arah kamar Demang Bajra. Di dalam kamar, sosok perempuan mirip seperti Nyai Sulastih sedang berjumbu dengan Demang Bajra. Malam ini tak seperti biasanya. Kau sungguh amat menggairahkan, Sulastih. Desah Demang Bajra seraya mendaratkan ciuman bertubi-tubi pada bibir perempuan itu. Entah sudah keberapa kalinya Demang Bajra menyebut nama Sulastih. Kali ini perempuan itu menjawab pelan. Pandangi aku baik-baik, Bajra. Aku bukanlah Sulastih. Ucapnya datar. Demang Bajra yang sedang dikuasai nafsu pun membuka matanya, memandangi sosok Nyai Sulastih. Ia yang awalnya tersenyum karena mengira bahwa Nyai Sulastih sedang mencandainya, kini membelalakan mata. Senyumnya pun seketika lenyap. Ia langsung menarik diri dan menjauh dari sosok perempuan itu. Di hadapannya, wajah, rambut, bentuk tubuh, dan pakaian yang dikenakan sosok perempuan itu perlahan berubah. Wajah dewasa Nyai Sulastih berubah menjadi wajah belia Nisaka. Tubuh sintal berisi itu pun kini berubah menjadi ramping semampai. Rambut yang semula terurai acak-acakan kini tampak terkepang longgar di satu sisinya. Kemben Nyai Sulastih berubah menjadi kebaya yang dikenakan Nisaka saat ia menggantung diri. Demang Bajra pun berseru terkejut. Nisaka, bagaimana bisa? Kau kan sudah mati. Teriak Demang Bajra. Nisaka tertawa kecil. Ia berjalan mengelilingi kamar itu dengan langkah pelan. Apa kau yakin, Bajra? Saya yakin kau mengira bahwa kau bisa menutupi kebejatanmu padaku. Demang Bajra yang masih terkejut, kini mulai ketakutan. Bayangan kematian para anak buahnya yang dalam kondisi mengerikan kembali melintas di ingatannya. Nisaka telah datang untuk mengakhiri hidupnya. Pikiran itu langsung meracuni alam bawah sadarnya. Tanpa berpikir panjang, Demang Bajra mencoba bangkit untuk melarikan diri. Ia tak peduli pada tubuhnya yang nyaris telanjang. Namun seketika langkahnya terhenti. Sesosok makhluk mengerikan tengah menghadangnya di pintu kamar dalam posisi kayang. Tangan kanan makhluk itu menjambak dan menarik rambut Nyai Sulastih yang setengah pingsan. Makhluk itu melemparkan tubuh Nyai Sulastih serampangan, lalu merangkak menghampiri Demang Bajra. Bau busuk dan anyir darah seketika memenuhi udara saat makhluk itu mendekat. Demang Bajra terbungkuk-bungkuk menahan hasrat ingin muntah. Ia merasa mual luar biasa. Demang Bajra merosot jatuh ke lantai. Ia tahu tak ada gunanya melarikan diri dari dua makhluk kejadian yang sedang mengepungnya kini. Demang Bajra melirik sekilas pada tubuh Nyai Sulastih yang berada dalam posisi telungkup di atas lantai. Jarak mereka hanya terpisah sekitar 3 meter. Perempuan itu masih hidup, meski sinar matanya mulai meredup.
Mata itu menatap mata Demang Bajra. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, tak ada sepatah kata pun yang terdengar. Aku tak akan membunuhnya, ucap Nisaka sembari menunjuk Nyai Sulasi. Akan kubiarkan dia hidup untuk menjadi saksi kejahatanmu, Bajra. Kini, akuilah kejahatanmu. Akuilah bahwa kaulah yang memperkosaku hingga aku hamil. Akuilah bahwa kau telah memfitnah Luhung dan menyuruh anak buahmu merenggut nyawanya. Akuilah bahwa kau menguna-ngunai kakekku agar memaksa ibuku untuk menikah denganmu. Akuilah bahwa kau sering menyiksa ibuku. Teriak Nisaka murka. Mendengar teriakan Nisaka, makhluk jelmaan Luhung pun mulai tampak gelisah. Ia merangkak ke sana kemari, seolah tak sabar untuk menunggu perintah selanjutnya. Demang Bajra semakin gemetar. Tubuhnya telah basah kuyup oleh keringat, air mata, dan air seninya sendiri. Ia tahu nyawanya kini bagaikan telur di ujung tanduk. Aku mengakui semuanya, Nisaka. Semuanya. Kini maafkanlah aku. Aku ingin mengubahnya. Aku ingin menjadi orang baik. Ratap Demang Bajra. Tangisnya memilukan. Ia memandang ke arah Nyai Sulasi. Perempuan itu bersimbah air mata. Ia mendengarkan semua pengakuan Demang Bajra. Kau tak akan pernah menjadi orang baik, Bajra. Darah iblis sudah mengalir pekat di dalam aliran darahmu. Kesempatanmu telah habis, ujar Nisaka dingin. Luhung. Makhluk itu menoleh cepat saat Nisaka menyebutkan namanya. Dia milikmu. Mendengar ucapan Nisaka, kuntilanak lelaki itu segera menerjang Demang Bajra. Lelaki itu hanya bisa berteriak-teriak tanpa mampu menggerakkan tubuhnya. Entah apa yang Nisaka lakukan hingga mampu membuat tubuh lelaki itu menjadi sekaku batang pohon. Demang Bajra bisa merasakan kesakitan, namun tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Jerit kesakitannya terdengar memilukan saat kuntilanak lelaki itu melompat di atas tubuhnya. Kaki makhluk itu menginjak kedua kaki Demang Bajra hingga terdengar bunyi berderak, disusul dengan tangan makhluk itu yang menghantamkan tangan Demang Bajra ke lantai berulang-ulang hingga remuk. Darah seketika membanjiri lantai. Lolongan Demang Bajra terdengar memilukan. Makhluk itu tampak terganggu dengan jeritan Demang Bajra. Tiba-tiba saja, wajah makhluk itu mendekati wajah Demang Bajra. Lalu, secepat kilat, tangannya masuk ke rongga mulut Demang Bajra dan menarik lidahnya. Makhluk itu menggigit lidah Demang Bajra hingga putus. Lelaki itu pun jatuh pingsan. Makhluk itu melahap lidah Demang Bajra dengan rakusnya. Nyai Sulasih yang tak tahan melihat pemandangan di depannya pun hanya mampu menutup kelopak matanya rapat-rapat. Saat kuntilanak jelmaan Luhung itu sedang sibuk dengan Demang Bajra, Nisaka berbalik dan memandang ke sudut kamar. Sini, Ger. Ayo, kita temui Simbah dan Pak Lekmu. Ujarnya lembut, penuh rasa sayang. Sesosok bayi muncul begitu saja dari balik tembok. Bayi lelaki itu berjalan kaku menghampiri sang ibu. Tubuhnya telanjang bulat. Kulit bayi itu tampak sangat merah dan keriput.
Kaki dan tangannya kurus dengan ukuran kepala yang besar. Ia berjalan tanpa ekspresi dengan mata tertutup. Tak ada bentuk hidung maupun mulut di bagian wajah bayi itu. Kedua daun telinganya pun belum terbentuk sempurna. Nisaka bersimpuh menyambut sang anak di pelukannya. Dengan senyum terkembang, Nisaka menggendong bayi itu, lalu membawanya melayang melewati pintu kamar. Jenar menahan napas saat mendengar penuturan Nisaka. Ia mengerenyit membayangkan kebrutalan yang Luhung dan Nisaka lakukan. Apakah hal itu membuatmu puas, Nisaka? Tanyanya. Nisaka tertawa lirih, senyumnya tampak getir. Entahlah, namun yang pasti aku telah menyiksanya seumur hidup, ujar Nisaka. Seumur hidup? Apa maksudmu? Apakah Demang Bajra tidak mati? Tanya Jenar terkejut. Nisaka menggelengkan kepalanya. Ia masih tersenyum simpul. Tidak, aku memang melarang Luhung membunuhnya. Aku membiarkan dia hidup tersiksa sampai ia tua. Tangan dan kakinya memang berhasil diobati hingga nyawanya tertolong. Namun, tangan dan kaki itu kehilangan fungsinya hingga Bajra harus menghabiskan waktunya di atas ranjang atau didudukan di kursi. Jenar terenganga mendengar ucapan Nisaka. Bukan itu saja, lidahnya yang terputus pun membuatnya tak mampu bicara lagi. Aku sering menyambanginya sesekali. Senang melihatnya tak mampu berteriak maupun bergerak, meski aku mendatanginya dengan wujudku yang paling mengerikan dan menjijikan. Lelaki itu mungkin sudah memohon-mohon di dalam hati untuk mati saja setiap harinya, karena tersiksa dengan hidupnya yang menyedihkan. Tawa Nisaka berderai pelan, membuat Jenar menelan ludah. Ia tak sanggup membayangkan penderitaan Demang Bajra. Lalu, apa yang terjadi dengan Nyai Sulasih? Bukankah kau juga membiarkannya tetap hidup? Iya, perempuan itu tetap hidup. Saat pagi tiba, pelayan Bajra yang bernama Siti datang ke rumah itu untuk membersihkan rumah dan memasak. Ia histeris saat menemukan Bajra dan Sulasih dalam keadaan seperti itu. Warga pun menolong mereka. Sulasih tetap hidup. Namun ia menderita cacat karena tulang kaki kirinya yang remuk. Ia bercerita kepada seluruh warga bahwa aku dan Luhung yang melakukan itu semua karena perbuatan Bajra terhadap kami. Semula aku dan Luhung tak mengusiknya lagi. Namun belakangan ia mulai berkuar-kuar menyalahkan kami yang telah membuatnya gagal menjadi istri Bajra. Akhirnya aku pun kerap menyambanginya, membuatnya ketakutan hingga ia menjadi gila. Lalu ia pun mati karena menolak untuk makan dan tak bisa tidur. Cukup Nisaka, jangan kau teruskan, pinta Jenar. Nisaka tersenyum meminta maaf dan menghentikan ocehannya. Jenar mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia tak mampu menghilangkan bayangan kejadian itu dari pikirannya. Lalu, apa yang kemudian terjadi pada Luhung? Nisaka menghela napas dan menundukkan kepala sembari membenahi lipatan jariknya. Ia siap bercerita. Kisah ini akan berlanjut ke bagian 33.